dilakukan pada tahun 2020 yang lalu. Ini saya bawa arsip, arsip SK-nya resmi ini. Iya, mantap. Ini yang mengeluarkan SK. Kembali lagi di Hamid Talk. Teman-teman bisa lihat suasananya. Ini ataupun tempat ini mungkin bisa dibilang tempat yang cukup membesarkan saya ketika dulu masih kecil. Dan kali ini kita akan coba menangkap istilahnya, isu-isu yang memang menarik. Dan belakangan seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, perpolitikan tanah air sedang gaduh-gaduhnya. Ada konflik parpol besar, dan hari ini kita akan coba gali tapi dari sisi kader-kader di grassroots, dan ini saya rasa akan sangat menarik. Kemudian untuk kali ini saya sudah bersama dengan seorang tokoh, boleh kita sebut beliau ini adalah orang nomor 1 di Partai Demokrat Kecamatan Kelapa Nunggal, Bapak Deddy Kobra. Terima kasih. Pak, apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Jadi sesuai mention kita di awal, beliau ini merupakan Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Kelapa Nunggal. Oke. Sebelum kita masuk ke obrolan-obrolan yang cukup panas, kita akan coba sedikit istilahnya, mungkin kita kasih prolog dulu nih Pak nih. Pak, boleh Pak diceritain gimana ketika Bapak awal masuk Partai Demokrat dan sampai sekarang ada sebagai Ketua DPAC? Baik. Terima kasih Kang Hamid. Saya panggilnya Akang saja ya. Boleh Pak. Biar lebih familiar, lebih lebih enak dipanggil ya. Boleh Kang Pak. Hamid. Jadi segala sesuatu kan memiliki cerita masa lalu ya. Betul. Kenapa saya berada di Demokrat hari ini sebagai Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Kelapa Nunggal? Tentunya punya masa lalu yang begitu unik untuk diceritakan. Begitu unik. Betul. Kenapa demikian? Karena percaturan politik di Indonesia pada saat itu, kita tahulah dengan figur tokoh bangsa yang namanya Pak Profesor Dr. Haji Bambang Susilo Yudhoyono. Yudhoyono. Ya. Kenapa saya masuk Demokrat? Karena salah satu yang memotivasi saya itu adalah satu sosok figur negarawan, Pak Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu muncul ke permukaan di Negara Kesatuan Republik yang begitu dirindukan mungkin. Betul. Salah satunya saya sebagai warga negara dari Kecamatan Kelapa Nunggal, saya sepakat dan setuju dengan apa yang beliau tampilkan pada waktu itu. Berbeda aura dengan hari ini. Banyak tokoh-tokoh yang memang hampir menyerupai, kadangkala serupa belum tentu sama ya. Nah, ya, Pak. Awal keberangkatan saya di Demokrat itu pada tahun 2007 lah, 2009 saya menyatakan sebagai kader. 2009 sebagai kader Demokrat asli. Oke, ini dibawa nih langsung nih KTA-nya nih. KTA-nya ini asli, ini waktu ketua umumnya Pak Hadi Utomo nih, Kang Hamid. Ya, Sekjennya Pak Marzuki Ali pada waktu itu. Ini betul-betul tulus dari hati nurani itu saya. Berarti 2009 Pak? 2009 saya sudah memiliki KTA ini. 2009. Berarti 2007 itu katakanlah masih semacam partisipan mungkin. Mungkin sebagai partisipan, kalau KTA daerah sudah memiliki 2007. Ini kan KTA nasional, ini dari DPP yang mengeluarkan. Iya, betul. Sama halnya seperti yang ini kan ketua umumnya Pak SBY langsung. Iya. Ini. Oke. Ini waktu Pak Hadi, sekjennya Pak Marzuki Ali. Ini kita nyebut Pak Marzuki jadi agak senyum-senyum Pak gitu. Marzuki Ali nih sekjennya. Iya. Nah, ini Pak Hinca nih. Pak Hinca, betul. Gitu. Oke. Jadi 2007 masuk Demokrat. 2009 sebagai kader murni. Oke. Jadi kita mengaku sebagai kader itu dibuktikan dengan kartu tanda anggota. Tentunya kan gitu. Iya. Tidak bisa
semena-mena kita mengaku tanpa identitas yang jelas. Bagaikan kita sebagai warga negara Indonesia kan dibuktikan dengan KTP. ya betul. Itu salah satu hak mutlak sebagai warga negara, sebagai anggota dibuktikan dengan kartu tanda anggota atau tanda penduduk, kan gitu. Betul. Ini salah satunya. Berbeda nih dengan isu yang yang marak sekarang. Iya. Kang Hamid juga pasti bisa ketawa lebar lah kan gitu. Oke. Jadi tadi 2007 masuk di Demokrat dan 2009 punya KTA dari pusat. Dari pusat. Kalau jadi ketua DPAC tahun berapa? Ketua DPAC itu saya udah dua kali musancap ya. Udah 2 periode sebagai ketua DPAC Kecamatan Kelapa Nunggal. Ya. Terakhir musancap Kabupaten Sukabumi itu kan serempak ya, se-Jawa Barat. Kebetulan Sukabumi itu dilakukan pada tahun 2020 yang lalu. Ini saya bawa arsip SK-nya resmi ini. Iya, mantap. Ini yang mengeluarkan SK kita PAC itu dari DPD. Oke. Dari DPD. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi, dan ini Kecamatan Kelapa Nunggal. teman-teman bisa lihat langsung nih berkasnya. Iya. Ada. Jadi bukan abal-abal ini. Bukan abal-abal. Oke. Rahasia resmi. Gitu. Terus gini Kang Hamid. Ya Pak. Tentu ada masa lalu ya. Selain dari sosok yang dirindukan, yang begitu dicintai oleh banyak kalangan warga masyarakat, tentunya dalam hal ini sosok Pak SBY pada waktu itu, saya pun tertarik dengan sosok Pak SBY, penampilan Pak SBY, style Pak SBY, cara dialek Pak SBY dan lain sebagainya. Serasa ada kelengkapan di situ. Untuk menitip, menaruh harapan kami sebagai warga masyarakat pada waktu itu. Alhamdulillah beliau dipercaya oleh warga negara, oleh warga masyarakat hingga dua periode. Itu hal yang sangat sulit pada era reformasi seperti sekarang. Dan elektabilitasnya tinggi terus. Betul. Dan yang kedua tentunya kan berbicara ideologi partai. Saya menggarisbawahi sedikit karena setiap partai itu hampir sama, beda tipis. Banyak kesamaan, tentunya juga banyak perbedaan. Akan tetapi setiap partai juga ideologinya sama lah, ingin menciptakan negara yang balatun, thayyibatun, warabun gofur tentunya. Akan tetapi orang banyak salah mengasumsikan dan adjustment partai itu karena ada oknum yang memakainya. Kalau boleh diibaratkan, kita analogikan secara sederhana, partai itu kan ibarat sehelai pakaian yang fungsinya hanya untuk menutupi aurat saja kan, gitu. Dan layaknya kita sebagai manusia biasa. Akan tetapi banyak tercemar itu oleh orangnya, bukan pakaiannya kan gitu. Karena pakaian dipakai oleh orang baik akan ke bawah baik. Betul. Dipakai oleh orang jahat tentunya kan pasti ke bawah jahat. Nah, tergantung kita menyikapi, mencermati. Jadi sekali lagi partai itu tujuannya semua juga baik, tetapi yang jelek itu bukan partainya tapi oknumnya. Jangankan di partai, kalau berbicara oknum Kang Hamid betul, di setiap lembaga, institusi dan lain sebagainya oknumnya pasti ada. Sebetulnya yang jelek itu sekali lagi bukan lembaganya, bukan partainya tapi oknumnya. Nah, kayak di Demokrat hari ini juga nanti kita lanjutin. Oke. Jadi Pak, kembali lagi Pak, berarti pertama kali jadi ketua DPAC itu tahun berapa tuh? 2002. Ini sudah kali kedua saya. 2014, periode 2019 berarti 2026. Iya. Oke. Berarti 2014 sama 2019. Oke, jadi udah 2 periode sekarang. Lama juga ya Pak? Alhamdulillah lumayan, saya paling setia. Paling setia. Betul. Tinggal pengkaderan nanti ya. Tinggal berkaderan. Oke. Gampang-gampang susah nih Kang Hamid. Siapa tahu nanti Kang Hamid melirik juga. Menarik ajakannya ini menarik. Oke. Jadi bisa dibilang memang sudah malang melintang dari 2014 sampai 2019 sampai berarti 2026. Oke, berarti lama sekali Pak. Tapi Pak, kalau misalnya kita coba lihat nih, misalnya sebenarnya di Kelapa Nunggal sendiri kondisi sosial politiknya kayak gimana sebenarnya Pak menurut pengamatan Bapak nih? Kelapa Nunggal itu sebetulnya
unik ya. Hmm. Tapi mohon maaf Bapak, karena ini sebetulnya bukan kapasitas Bapak untuk menyampaikan itu karena Ya. bukan pengamat politik Oke. kan, tetapi Bapak hanya bisa berpandangan dan berpendapat. Hmm. Wajar kalau ada banyak kesalahan gitu kan, hanya berasumsi saja. Iya, Pak. Terkait politik Kecamatan Kelapa Nunggal sangat dinamis sekali. Dinamis sekali. Alhamdulillah di setiap kontestasi Kelapa Nunggal mampu memberikan supportnya terhadap penyelenggaraan pemilu itu. Hmm. Kalau boleh dirata-ratakan, Hmm. setiap kontestasi pemilu baik pilpres, pileg, pilkada, Kelapa Nunggal itu hampir mayoritas penyumbang suara terbanyak kan gitu. Keterlibatannya jelas gitu, Pak, ya? Jelas. Jadi sumber daya manusianya itu sudah betul-betul paham. Oke. Karena kan mau tidak mau dan dapat kita rasakan partai politik ini merupakan salah satu bagian dari penyelenggara negara juga. Betul, Pak. Nah, alhamdulillah untuk Kelapa Nunggal masyarakatnya sudah begitu terbuka Nah, dan demokratis kan gitu. oke. Itu mantap tuh kondisi Kelapa Nunggal. Berarti bisa dibilang memang cukup melek, Pak, kondisinya. Melek Kelapa Oke. Nunggal itu. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan tentu katakanlah Partai Demokrat pun di sana terlibat untuk memelekkan si masyarakat. Betul. Alhamdulillah ya. Kalau berbicara keterlibatan Partai Demokrat hingga hari ini, Demokrat masih masuk dalam 3 besar lah di kecamatan. Iya, benar-benar. Saya memang pernah diceritain sama Pak Dedi ini, memang betul gitu. Salah satu katakanlah di Kecamatan Kelapa Nunggal yang memang dikategorikan sebagai orang parpol yang vokal ya Demokrat begitu. Gitu ya. Alhamdulillah. Betul, Pak. Nah, kita coba alih topik, Pak. Tempo lalu kan pemilihan bupati. Betul. Dan posisi Partai Demokrat ini berada dalam koalisi pengusung incumbent. Betul. Bersama Golkar, kemudian PKS. Ada Nasdem. Nasdem. Ada Nasdem juga. Ada juga partai non parlemen. Non-parlemen. Waktu itu apa tuh, Pak? PSI? PSI PSI ya, kalau nggak salah ya. Nah, dan alhamdulillahnya incumbent menang kembali. Kira-kira nih, Pak nih, di katakanlah di Kelapa Nunggal sendiri, berarti kan Demokrat cukup konsen katakanlah. Gimana nih dorongan-dorongan akses programnya, Pak? Baik, ini sebetulnya Eh, pertanyaan yang sulit sekali untuk dijawab. Apa mau dikatakan gitu. Iya, Pak. Ini bukan kapasitas saya juga sebetulnya, karena ini kan kebijakan koalisi. Tentunya dalam pemenangan pilkada kemarin banyak pihak yang terlibat, banyak pihak yang andil. Ini kan bukan kemenangan koalisi saja, ini kemenangan warga masyarakat Kabupaten Sukabumi. Betul, Pak. Termasuk mungkin warga masyarakat Kecamatan Kelapa Nunggal. Pada hakikatnya ini kan kemenangan warga masyarakat. Dan di Kelapa Nunggal incumbent memang menang. Betul, menang. Di Dapil 2 itu menang. Betul, Pak. Termasuk kabupaten menang kan gitu. Surat terbanyak lah. Dan kalau berbicara harapan, tentunya semua warga masyarakat bukan saja Kelapa Nunggal ya, khususnya Kabupaten Sukabumi itu menaruh harapan besar kepada incumbent yang saat ini. Betul. Kan tetapi kita tidak pungkiri kondisi saat ini kan kita lagi perang, pandemi Covid. Tentunya dalam tanda kutip ya, segala sesuatu hal, anggaran bukan konon lagi. Betul. Kena refocusing semua. Betul. Jadi kita sebagai kader partai memaklumi itu dan menyadari itu kan gitu. Mudah-mudahan saja masyarakat juga memahami hal itu kan gitu. Begitu Kang Hamid. Betul. Terkait pasca pilkada dan lain sebagainya, itu sebetulnya Kang Hamid bisa buka sesi berikutnya. Betul. Jadi memang tadi sebelum kita take video ini memang Pak Dedi ini sempat menyarankan kepada saya untuk membuka forum kembali dengan parpol koalisi, Pak, ya, di Kecamatan Kelapa Nunggal. Karena keterlibatannya kan bukan hanya Demokrat, Betul. ada Golkar, ada Demokrat, ada PKS, Nasdem, dan juga ada partai-partai non-parlemen. Itu patut kita hargai dan kita ajak berembuk bersama. Betul. Terkait apa? Penyaringan aspirasi warga. Itu Kang Hamid. Dan itu bagi saya pribadi, saya sangat tertarik tuh, Pak. Boleh. Kayaknya nanti bisa didorong nih sama Pak Siap, Dedi. siap. Kalau untuk kemajuan kita bersama, Ya. kenapa tidak gitu. Betul.